Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Fahmi Tauhid, mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit pesan mungkin ya mengenai eh, apa itu fitrah dan juga apa itu alam. Jadi ya seperti apa itu ruh gitu ya, perbedaannya dengan an-nafs gitu, atau jiwa, dan fitrah manusia itu seperti apa gitu ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja membahas bagian yang pertama. Nah, untuk bagian yang pertama tentang ruh atau roh gitu ya. Jadi kalau kita ngebahas tentang roh ya, sebenarnya itu tuh apa sih gitu ya. Nah, jadi sebenarnya al-ruh atau roh itu sendiri dalam Islam itu para ulama itu memiliki berbagai perbedaannya, khususnya tentang hakikat dari ruh itu sendiri. Nah, namun ruh itu awalnya tuh merujuk pada artian napas atau sesuatu yang hidup atau bergerak, atau juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang bernyawa. Nah, dalam Al-Quran sendiri itu ruh itu ada di Quran surat Al-Sajdah ayat 9. Nah, dalam ayat tersebut itu dijelaskan ya, jika Allah itu menciptakan manusia dan meniupkan roh ke dalam tubuhnya dan memberikan manusia itu pendengaran, penglihatan, dan juga hati untuk merasakan. Nah, dan berhubung dengan tubuh ya, apa gitu ya hubungannya antara tubuh secara fisik dan juga ruh. Apakah ruh terlebih dahulu yang diciptakan atau tubuh fisik terlebih dahulu? Sekarang kita akan bahas. Ruh dan fisik atau jasad ini tuh adalah sesuatu yang berkaitan. Ruh membutuhkan tubuh secara fisik, dan tubuh secara fisik itu memerlukan ruh. Ruh tanpa tubuh secara fisik itu dia tidak akan bisa mengaktualisasikan dirinya, dan tubuh secara fisik tanpa ruh dia mati. Ini seperti yang dijelaskan sebelumnya kan, ruh juga bisa diartikan sebagai nyawa, dan antara ruh dan jasad ini juga memiliki sifat yang berbeda gitu ya. Jadi kalau jasad itu memiliki sifat yang bisa terlihat indrawi, yang bersifat indrawi. Tapi kalau ruh itu bersifatnya itu halus atau goib. Itu ya perbedaannya. Dan seperti yang tadi ya, apakah ruh itu diciptakan terlebih dahulu atau jasad dulu yang diciptakan? Nah, sebenarnya ini juga memiliki beragam pendapat antara ruh dan juga tubuh secara fisik. Nah, dan untuk ruh yang diciptakan terlebih dahulu itu ya dibandingkan tubuh secara fisik atau badan, itu ada di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 11, di mana berbunyi, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam,
maka mereka pun bersujud. Sesungguhnya Allah menciptakan ruh-ruh hamba sebelum jasad dengan jarak 2000 tahun, dan di antara mereka yang berbeda sifat akan saling bertolak belakang. Nah, ini tuh menjelaskan jika Allah itu menciptakan manusia, membentuk tubuh, dan kemudian menciptakan roh. Itu menggambarkan bahwa konsep penciptaan roh setelah badan, dan membawa kita pada pemahaman tentang proses penciptaan manusia ini. Dan itu mungkin tentang roh. Nah, lalu apa perbedaan antara al-ruh dan juga an-nafs gitu ya? Apa perbedaan ruh dan juga jiwa? Mereka itu adalah sesuatu yang berbeda atau sama? Sebenarnya ini tuh memiliki berbagai macam pendapat ya di antara para ulama. Ada yang mengatakan jika jiwa dan ruh itu sama, ada juga yang berpendapat berbeda. Nah, kalau dari Ibnu Qayyim itu berpendapat ya jika an-nafs dan al-ruh itu sama, tapi memiliki perbedaan sifat, bukan hakikat. Sementara dari Mutakil bin Sulaiman itu dia berpendapat jika gambaran bahwa jiwa dan ruh itu berbeda, karena saat manusia tidur itu jiwanya yang keluar, namun orangnya itu tetap hidup gitu, karena ada roh yang berdiam di dalam tubuhnya. Jadi kalau tidak ada roh, maka orang tersebut meninggal. Datanglah malaikat membawa ruh ke dalam jasad. Ketika ruh berjumpa dengan jasad, maka berubah dia menjadi nafs. Nah, namun ya kita sendiri sebenarnya tidak perlu memusingkan tentang hakikat daripada ruh itu sendiri, karena emang agak sulit dipahami, dan biarlah ini menjadi rahasia ilahi. Karena dalam Quran surat Al-Isra sendiri itu kan menjelaskan jika roh itu adalah urusan Tuhan gitu ya. Manusia ya sedikit aja mengetahuinya. Jadi udahlah, gak perlu dipusing-pusingin lah. Roh ini udah bagian daripada Allah aja. Kita fokus ke yang dilakukan hari ini. Nah, untuk fitrah sendiri itu ya, jadi apa itu fitrah itu ya? Fitrah itu bisa diartikan sebagai lurus gitu ya, agama yang lurus atau yang beragama Islam atau tauhid. Dan juga fitrah ini dalam Al-Quran ya dijelaskan juga sebagai tujuan manusia yang menyembah Allah itu secara lurus tanpa menyimpang, seperti di surat Al-Rum ayat 30. Tapi meskipun begitu, fitrah sendiri itu memiliki beberapa perbedaan pengertiannya. Seperti menurut Al-Biqai ya, fitrah itu adalah ciptaan pertama dan tabiat awal yang Allah ciptakan atas dasar suci. Nah, menurut beliau yang dimaksud dengan fitrah itu adalah penerimaan kebenaran dan kemantapan mereka dalam menerima Allah. Dan beliau juga memahami hal ini itu sebagai
tidak seorang pun yang menjadikan seorang anak sebagai awal pertumbuhan yang buruk. Jadi anak itu tidak mungkin memiliki awal yang buruk. Jadi semuanya itu baik. Bikoi gitu ya. Dan ngomong-ngomong tentang fitrah, kita juga harus tahu ya, filosofi penciptaan manusia berdasarkan perspektif Islam gitu. Jadi apa saja gitu ya, penciptaan manusia dalam perspektif Islam itu. Nah, dalam perspektif Islam, manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna gitu ya, di antara makhluk lainnya secara fisik. Dan manusia itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi ada yang bisa ini, ada yang bisa itu, mungkin ada yang bisa bagus secara fisik, gitu, ada yang bagus secara apa. Nah, dan manusia ini juga lahir ke bumi sebagai makhluk yang berakal, berintelektual, yang memiliki potensi untuk terus bergerak maju ke depan. Dan manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang beragama yang lurus dan suci. Selain itu juga manusia juga memiliki potensi sebagai abdillah atau patuh, dan memiliki potensi sebagai khalifah di bumi. Jadi itu ya pandangannya dalam Islam. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci dan memiliki potensi agama yang lurus. Jadi mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya mengenai ruh dan juga fitrah. Semoga apa yang saya jelaskan kali ini itu memberikan manfaat untuk kita semua. Saya cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.